seorang Presiden Indonesia yang begitu bernyali, sabar, jujur, tenang, membuat satu-satu keputusan, tetapi untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maula Muhammadul Darul Azhar wa Ikutil Ahmar wa Nurul Azhar wa Sirallahi Akbar. Kepada yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mendoakan kalian semua dalam lindungan dan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mendoakan kepada yang menonton video pada hari ini supaya diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys, dan dipanjangkan umurnya dalam keberkatan yang tidak sia-sia guys. Dan ingatlah, setiap denyutan nadi, nafas keluar masuk kita ini sentiasa mengingat kita kepadanya, mengingatkan kepada pencipta kita yang memberikan nafas nyawa hidup kita ini secara percuma guys. Itu sebaik-baik pemberian kesehatan kepada kita. Oke guys, pada hari ini apa yang ingin kita sampaikan, kita react satu video yang mana terkait rapat dengan kepimpinan Pak Jokowi, bagaimana dia membangunkan Indonesia Raya dengan begitu cemerlang sekali semenjak kepemimpinannya. Semenjak dia mengambil alih tampuk kepemimpinan, banyak perubahan yang terdapat di negara Indonesia. Perubahan dari segi pembangunan ekonomi, perubahan dari segi minda rakyatnya, dan pembangunan dari segi pendirian, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat yang dikawal sepenuhnya oleh kebijaksanaan Pak Jokowi. Ini yang kita akan sebentar lagi nonton sama-sama dalam video ini guys. Oke, dari mana kita dapat video ini guys? Video ini daripada channel 2045 TV. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen guys. Dan apa tajuk di sebalik video ini? Video yang dinanti-nantikan, yang memberikan pendedahan bagaimana Jokowi dengan keberanian kenyaliannya dapat mengatasi segala musuh anasir-anasir luar, sama ada dari dalam ataupun daripada luar negeri. Oke, tajuknya guys ialah Majzopre, nyali Jokowi, nggak ada duanya. Tajuknya cukup simpel dan ringkas, tetapi cukup punya isi-isi yang begitu mendalam yang perlu kita masukkan dalam jiwa dan fahami dengan minda akal fikiran kita guys. Oke, jom tanpa basa-basi kita nonton sama-sama. Waktu Putin ditekan oleh Barat, ia menyetop ekspor gas. Barat panik, orang mau sahur bingung, nggak bisa masak. Lalu waktu Jokowi didikte oleh Amerika soal siapa yang pantas diundang di acara G20 nanti, Jokowi juga stop ekspor CPO minyak sawit. Ya, maksudnya. Ya, ini guys sudah saya buat react berkaitan dengan Pak Jokowi stop ekspor. Semua negara bergegar guys. Semua media-media massa, media sosial bergegar ketakutan bila Pak Jokowi buat tindakan sedemikian. Oke, ini baru startingnya guys. Cukup melucukan juga lah. Oke, kita teruskan guys. Gitu. Momennya sama dengan kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia, maksudnya itu. Hasilnya sama, Barat panik. Harga minyak goreng di luar negeri naik tajam. Pelajaran sedang diberikan oleh Pak Jokowi kepada dunia Barat dan para mafia ekspor di tanah air. Sekali. Nah, betul. Tindakan Pak Jokowi ini sebenarnya guys, satu tindakan yang tepat sekali. Nah, sekarang negara luar, terutama Amerika, mengemis kepada Indonesia. Oke, mantap dari segi mukadimahnya. Sikat dua pihak kelojotan, nyali Jokowi membuktikan. Kita bicara nyali hari ini. Tapi apapun, tetap saja bangga saya itu. Mendengarnya saja saya bangga. Karena Pak Jokowi itu memang pemberani kalau cuma lawan Amerika. Betul. Kita tahu
Ini saya setuju Baru sangat, di guys. era Pak Jokowi saja, Freeport, masih ingat ya? Freeport yang rumit itu bisa mayoritas Freeport. milik negara berdaulat ini. Padahal, Kejap, guys. Freeport ini saya pernah buat satu react terkait dengan Freeport ini. Freeport ini kalau yang dalam pengetahuan saya, dulunya Amerika yang kuasai sahamnya. Tetapi bila Pak Jokowi mengambil alih dan mengambil balik Freeport nih, sekarang Indonesia yang pemegang saham terbesarnya. Ini yang buat Amerika marah nih. kurang Amerika Oke, apa itu teruskan, guys. Freeport? Pak Jokowi selalu bilang, di periode 2 ini beliau nggak ada beban takut sama siapapun. Jadi kalau cuma ditekan Amerika untuk ngundang siapa atau jangan ngundang siapa, saya yakin Pak D nggak bakal gubris. Ini tanah Betul, kita. betul. Ini aturan kita. Iya. My land, my rule. Ini satu lagi, guys. Apabila Pak Jokowi ditekan supaya Amerika beritahu Jokowi jangan undang Rusia ke G20, tetapi Jokowi berkeras juga untuk undang Rusia ini. Sebab dia tuan rumah. Dia lakukan apa saja tanpa mempedulikan Amerika nih, guys. Wah, ini yang padu Pak Jokowi ini. Lagian Amerika ini kepo banget ya. Memangnya yang nyediain konsumsi dia kok ngatur-ngatur tamu? Apa Amerika takut ketemu mantan di undangan? Iya. G20 Mas, bukan hajatan kawinan. Jadi begini, betul guys, betul. Amerika itu kan lagi musuhan banget sama Rusia, ya kan? Karena menurut Amerika, Rusia itu invasi ke Ukraina dan Amerika sahabatan dengan Ukraina. Karena itu Amerika bakal walk out atau kabur atau keluar ruangan atau malah nggak datang kalau ada Rusia di acara G20. Padahal Indonesia ini sebagai presidensi G20 jelas berkepentingan mengundang Rusia karena Rusia juga kan anggota G20. Betul nih. Nggak mau pusing. Iya, Pak Jokowi undang aja dua-duanya ke Bali ya, yaitu Putin presiden Rusia dan Zelensky presiden Ukraina. Puas kan? Dua-duanya diundang. Yang lagi musuhan diundang sama Pak Jokowi. Kamu sini, kamu sini. Biar saja mereka berdua nanti ngopi bareng di Bali. Dan ketika itu terjadi, di antara kedua orang yang bermusuhan ini, ada Pak Jokowi. Betul. Ini guys yang paling penting guys. Sebab Rusia dan Ukraina ini, dia adalah salah sebuah negara yang termasuk dalam G20. Sebab apa pula Amerika pandai-pandai supaya tidak menyuruh Rusia ini untuk datang. Nah, ngamlah dua-dua dijemput. Nanti disitulah perbincangan dan betul kata Denny, biar Pak Jokowi jadi orang tengah ataupun pendamainya nanti. Ini paling ngam sebenarnya, setuju. Oke. Terus guys, kita lanjutin. Nyali. Sementara Amerika dan teman-temannya paling cuma bisa dongkol seperti biasanya. Karena nyali Pak Jokowi bukan nyali pemimpin kemarin sore. Yang kalau sudah berurusan sama Amerika, mendadak pucat pasi, hilang kedikdayaannya. Pak Jokowi memang bukan tipe suka didikte. Bukan tipe yang gampang dipentok-pentokin. Yang tahu backgroundnya Pak Jokowi sebagai pecinta alam dan sekaligus penyuka musik-musik keras, pasti tahu watak dasarnya lah. Risk taker. Risk taker itu adalah jiwa orang yang nggak ada takutnya kalau salah resiko. Karena dibarengi dengan analisa yang tajam dan cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nyali ini. Nah, ini lagi guys. Satu lagi saya mau komen pasal keberanian kenyalian Pak Jokowi ini mengambil risiko. Kenapa guys? Sebab apa? Banyak sudah keputusan yang dia buat, dia tidak memperdulikan negara-negara luar punya pandangan. Yang dia tahu hanya untuk kebaikan rakyat, keputusan yang dibuat untuk kebaikan negara Indonesia. Betul nih guys. Oke, lanjutin kita guys. Makin panas nih, makin menarik. Inilah yang membuat mbahnya Jan Etes ini berkibar di semua kontestasi yang dia ikuti. 5 kali ikut pemilihan umum, 5 kali dia menang. Nyali inilah yang membuat Presiden ke-7 Indonesia ini ditakuti. Nyali inilah yang membuat orang-orang di sekeliling Jokowi sulit menebak langkah-langkah ekstrim Pak D. Jokowi ini. Dan nyali inilah yang membuat
kadrun stres sampai sebar hoax sana sini. Oh, kadrun. Selamat datang di Oposisi 6 Kadrun. FM bersama Apa saya, kadrun Mas tuh, Yupri. guys? Tarik Bambang. Oh, baru mukadimah nih. Belum lagi. Woi, makin panas. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi. Oposisi 69 Majopre. Dengan ucapan Pertama kali saya react dia punya channel nih, guys. Dia punya apa nih? Channel yang membuat interview begini nih. Bagus juga ya. Banyak pengetahuan kita dapat. Amerika kelabakan kalau udah ngadepin langkah-langkah caturnya Presiden Jokowi. Badannya krempeng, betul. tapi nyalinya luar biasa. Jokowi seolah Soekarno di era sekarang. Bernyali, mengambil risiko, memang betul. tapi tetap penuh perhitungan. Yang terbaru, soal Setuju, keberanian Pak Jokowi ambil sikap soal ekspor CPO Mantap. minyak sawit. Risikonya memang Nah, ini. besar karena Indonesia jadi tidak mendapatkan keuntungan hasil ekspor. Tapi karena nyali itu tadi, Pak Jokowi tetap memilih dan memihak rakyat yang diutamakan. Jadilah keputusan penting itu tidak hanya mengagetkan pihak luar negeri, tidak dinafikan. tapi juga di dalam negeri berdecak kagum atas keputusan yang dinilai gila itu. Kalau nggak gila ya bukan Pak Jokowi ya. Dan akibat kegilaan Pak D itu, Barat panik setengah mampus. Sekarang giliran di Barat yang krisis gorengan. Udah susah cari pisang goreng. Betul tau. Udah susah cari telur dadar gondrong. Udah nggak mudah lagi cari Wih, sudak sampai telur bakwan dadar buat gondrong. bukaan. Jadi lapar saya. Singkatnya, soal ambil keputusan frontal, Jokowi memang tidak seperti Presiden ke-6. Siapa ya, lupa saya. Yang dinilai penuh dengan keraguan dan kerancuan. Presiden ke-6 ini selain penuh keraguan juga penuh kelaguan. Ya, karena lagunya banyak. Nggak adil rasanya saya membandingkan Pak Jokowi dengan Presiden ke-6. Apalagi soal nyali. Pak Jokowi ini meskipun bukan dari militer, tapi nyalinya bisa diandalkan. Sementara Presiden ke-6 itu pernah diancam FPI loh. Kalau berani membubarkan FPI, dia akan dibubarkan katanya. Dan hasilnya apa? Dia yang takut. Masih ingat berita ini? Apa ya? Berani bubarkan ormas, FBI ancam gulingkan pemerintah SB. Baik. Masa ormas ngancam presiden dan presidennya takut. Malu saya sebagai rakyat waktu itu, malu. Lalu apa yang terjadi di masa Jokowi? FPI-nya yang bubar, pentolannya di penjara. Kita tengok Mahfud dibubarkan justru banyak yang senang lebih dari 80%. Oh, oke. Ini Pak Jokowi juga ya yang dapat mengatasinya. Lagi nyali. Jokowi badannya kecil, tapi punya nyali bubarkan FPI. Presiden ke-6, badannya aja yang gede. Nyalinya kalah sama FPI. Sekali lagi ini soal nyali. Ingat waktu demo awal 212, ingat gak? Yang diklaim 7 juta. Ingat kan? Nah, kadrun kumpul dan buat panggung di Monas. Pak Jokowi menghindar. Kadrun. Malah datang dan menguasai panggung. Kadrunnya kebingungan. Mau tahu bukti. Kadrun itu apa, guys? Apa fungsinya sebenarnya kadrun nih? Baru juga mendengarnya, guys. Pak Jokowi punya nyali yang besar, nyali singa. Begini, pernah dengar nggak? Di masa lalu pemerintah berani nagih ke cendana. Pernah dengar? Saya sih nggak pernah. Tapi lihat di masa Pak Jokowi, cendana babak belur diuber-uber, suruh bayar utang yang mereka kemplang sejak dulu. Kebijakan Presiden Jokowi mengambil alih kembali aset-aset negara dari anak-anak Soeharto membuktikan memang Presiden Jokowi bernyali. Setelah presiden-presiden sebelumnya belum ada yang melakukan langkah serupa seperti Jokowi. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi mengambil alih sejumlah aset yang dikelola mantan Presiden Soeharto. Dari Taman Mini Indonesia Indah yang tengah ramai diperbincangkan sampai ke Gedung Granadi dan juga villa di Megamendung. Bahkan saking bernyalinya, pengambil alihan aset Taman Mini sudah dituangkan dalam peraturan Presiden tentang pengambil alihan pengelolaan Taman Mini yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Ini luar biasa kan? Nagih ke cendana sampai didokumentasikan. Luar biasa, guys. Dokumen negara.
Artinya, sampai kapanpun, sampai anak cucu kita kelak, soal nyali Pak Jokowi memberi pelajaran ke keluarga cendana ini akan dikenang dan menjadi inspirasi keteguhan dan ketegasan seorang leader. Betul, Tarik guys. nyali, Akan dikenang memang. tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan? Barat Masalah sebentar lawan, lagi. urus saja masa depan. Halo kawan. Ya. Lalu uji nyali yang cukup tegang adalah ketika Pak Jokowi harus memutuskan lockdown atau tidak ketika pandemi COVID-19 menggila. Di tengah desakan kadrun dan SJW, di tengah gelombang virus yang tinggi, di tengah perekonomian yang tiarap dihajar corona, Pak Jokowi bernyali untuk tidak melakukan lockdown. Dan itu adalah pilihan tepat. Wow. Bahkan sangat tepat. Oh, Indonesia tidak melakukan lockdown sepenuhnya ya. Oh, mantap. Patutlah ekonominya masih berjalan seperti biasa ya. Yang kita rasakan hasilnya saat ini, hari ini. Ketika sekarang perekonomian kembali bergairah, kehidupan kembali berjalan setelah pandemi yang semakin melandai, keputusan Pak Jokowi yang diliputi dengan besarnya nyali atau keberanian memutuskan itu layak kita syukuri. Karena memiliki pemimpin yang bernyali. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau mudik, lengkapi diri dengan vaksin ketiga atau vaksin booster supaya perjalanan makin aman dan ketemu sanak saudara di kampung juga tenang. Saya Mas Jupri, jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik nyali, tarik Bambang. Betul-betul kagum saya guys apa yang diutarakan di komentar oleh siapa tadi ini, oleh Majezo Pre ini terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya. Dan saya punya pandangan dan pendapat ya bagaimana seorang presiden Indonesia yang begitu bernyali, berani, sabar, jujur, tenang, membuat satu-satu keputusan tetapi untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia, dan dia tidak mempedulikan sebarang ancaman-ancaman dari luar maupun di dalam negeri. Itu yang saya salut dengan Pak Jokowi ini. Walaupun beliau difitnah, walaupun macam-macam lah perkara yang didengar dari telinga ke telinga terkait Jokowi, banyak yang keburukan-keburukan lain, tetapi satu asas yang perlu kita pegang, Indonesia kini telah membangun, tidak lagi seperti negara-negara di Asia Tenggara yang jauh ketinggalan. Malah Indonesia sekarang berdiri di antara negara ekonomi yang paling berkembang maju. Saya mengambil kira apa yang dibuat oleh Pak Jokowi ini ya. Pertama di Kalimantan, bagaimana dia membangunkan jalan-jalan raya bertol yang cukup canggih, bagaimana dia membangunkan bandara, dan sedikit masa lagi di Kalimantan akan menjadi ibu negara Indonesia. Itu akan dipindahkan daripada Jakarta ke Kalimantan, yang mana sekarang Kalimantan mempunyai pusat pentadbiran yang akan dibangunkan dan setengah membangun dan akan siap sepenuhnya tidak lama lagi. Itu yang saya cukup respect terkait dengan pembangunan yang dibawa Jokowi ke desa-desa, ke kampung-kampung yang tidak ada dibangunkan oleh presiden-presiden yang terdahulu. Dan satu lagi yang saya ingin nyatakan di sini guys, saya tabik hormat kepada Presiden Indonesia ini, hanya dua saja, Presiden Bapak Soekarno dan juga Presiden Pak Jokowi. Ini yang paling masuk dalam ingatan bahwa salah satu presiden di antara dua ini yang paling banyak keberanian untuk mengatasi ancaman-ancaman dari luar maupun dalam, dan juga membangun Indonesia untuk rakyat, bukan untuk kepentingan dorang sendiri, bukan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan keluarga mereka, tetapi malahan untuk kepentingan rakyat di negara Indonesia itu sendiri. Bagaimana dia membuat keputusan-keputusan yang begitu risikonya tinggi. Contoh tadi terkait dengan Freeport.
Freeport ini guys, yang dalam pengetahuan saya telah dikuasai oleh Amerika selama 43 tahun. Mereka mengaut keuntungan dari situ, dan Indonesia hanya diberikan 9% daripada itu. Tetapi di bawah kepimpinan Pak Jokowi, dia telah ambil semua balik dalam Freeport ini. Dan sekarang Indonesia yang mempunyai saham yang terbanyak dalam Freeport ini dan mengambil semua kembali keuntungan daripada Freeport ini. Nah, itu langkah Pak Jokowi yang walaupun Amerika mengancamnya bermacam-macam, tetapi dia tidak mempedulikan. Yang kedua, keputusan Pak Jokowi menghentikan ekspor minyak. Nah, ini juga dia telah mengambil risiko yang cukup tinggi. Bagaimana negara Amerika coba menekannya, coba memberi satu tekanan kepada Pak Jokowi dan Indonesia ini supaya terus mengekspor. Tapi Pak Jokowi hentikan ekspor minyak ke negara-negara luar. Nah, sekarang negara Eropa dan negara Amerika ini guys telah bergegar. Dorang sekarang yang mencari minyak dan harga minyak di luar menjadi mahal. Nah, itu yang keputusan Presiden Pak Jokowi yang cukup tepat sekali. Satu yang saya ingin nyatakan di sini guys, saya punya pendapat yang jujur terkait dengan Pak Jokowi ini. Kenapa guys? Pak Jokowi ini kenapa dia berani membuat keputusan yang begitu berisiko tinggi? Karena Pak Jokowi ini seorang yang berintegriti tinggi, seorang yang jujur, seorang yang ikhlas, seorang yang benar, yang ingin membangunkan negara dan membantu rakyatnya. Sebab itu dia berani membuat keputusan-keputusan yang berisiko tinggi. Sebab dia tahu dia dalam kedudukan yang benar guys. Bila orang yang dalam kedudukan yang benar dan berani membuat sesuatu keputusan itu, dia pasti akan menghadapinya walaupun dengan nyawanya sendiri. Itu pasal dia berani membuat keputusan sebegitu demi kepentingan negaranya, demi kepentingan rakyatnya. Dan dia punya integriti yang tinggi. Dia tidak ada kepentingan apapun, dia tidak mempunyai kepentingan di keluarganya pun, dia tidak mempunyai kepentingan di sanak saudaranya pun. Sebab itu dia tegas dalam pendirian sesuatu keputusannya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Mat Jojo dalam video ini tadi. Walaupun sosok Pak Jokowi itu kecil, tetapi jiwanya cukup gede, jiwanya cukup besar, kepimpinannya cukup besar. Tidak perlu pun dia ini berpangkat militer. Dia hanya orang dari bawahan guys. Dia orang kampung, orang desa yang tahu bagaimana keadaan rakyat-rakyat di bawah itu. Sebab itu bila dia jadi presiden, dia coba susun atur strategi bagaimana membantu orang-orang kampung ini guys. Orang-orang yang tidak punya pendapatan, orang-orang yang kecil pendapatannya, bagaimana dia membantu membangunkan ekonomi mereka dengan membina infrastruktur di dalam desa-desa itu untuk kegiatan ekonomi itu berkembang di dalam desa untuk kebaikan rakyat jelata di luar sana guys. Dan satu yang ingin saya menyatakan pandangan saya juga, bila kita memegang sesuatu amanah itu dengan baik guys, pasti Allah akan membantu dia membangunkan negaranya. Jadi itu yang dipegang oleh Pak Jokowi. Bila dia menjalankan satu-satu tugas itu dengan tulus, jujur, ikhlas, dan kerana Allah SWT, pasti Allah SWT akan melindungi dan menjaga dan memberikan kebahagiaan, keselamatan, dan juga membangun negara itu secara total daripada desa sampai ke bandar-bandar dan negara itu sendiri. Jadi sampai di situ saja guys apa yang saya ingin katakan. Sekali lagi, secara penuh kesederhanaan saya memohon supaya Pak Jokowi ini sentiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dirahmati dan sentiasa rakyatnya menyokong dan mendukungnya dari segenap segi dan sudut, dan membantu untuk membangunkan rakyat dan negara Indonesia sendiri. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan di luar pengetahuan saya ataupun tersilap, saya memohon banyak kemaafan. Itu serba sedikit yang saya pernah react video-video terkait Pak Jokowi ini, dan saya memahami serba sedikit terkait dengannya daripada di bawah sampailah dia jadi presiden. Dan itulah
ngewatak dan kepintaran, kenyalian Pak Jokowi tidak ada tolok bandingnya. Dia tetap dengan pendirian tegas ingin membantu rakyat dan membangunkan negara Indonesia itu sendiri. Oke guys, sekiranya kalian punya pandangan tersendiri dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar-komentar di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam seduluran. Assalamualaikum. Bye-bye.